Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Amelia Rofianti NIM A1E123060. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah komunikasi antar pribadi. Konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari suatu pihak ke pihak lain. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara individu yang melibatkan penggunaan bahasa simbol atau metode komunikasi lainnya untuk menyampaikan atau menerima pesan. Tujuan komunikasi dapat bervariasi, termasuk untuk berbagi informasi, memahami, mempengaruhi, atau menjalin hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti komunikasi verbal, lisan atau tulis, maupun non-verbal, misalnya ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau bahasa isyarat. Komunikasi melibatkan beberapa komponen utama yang merupakan unsur-unsur esensial dalam proses komunikasi. Komponen utama dalam komunikasi termasuk yang pertama pengirim, kedua pesan, 3 saluran komunikasi, 4 penerima, 5 feedback, 6 konteks, 7 gangguan. Persepsi komunikasi mengacu pada cara individu atau pihak yang terlibat dalam komunikasi mengartikan atau memahami pesan yang disampaikan. Ini dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain karena persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman sebelumnya, nilai-nilai, keyakinan, dan latar belakang budaya. Persepsi komunikasi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menginterpretasikan pesan, apakah itu dengan cara yang sama seperti yang dimaksudkan oleh pengirim pesan atau dengan cara yang berbeda. Oleh karena pemahaman dan perhatian terhadap bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi mempersepsikan pesan adalah penting untuk memastikan komunikasi yang efektif. Definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep, karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Itu mengacu pada suatu pengertian, konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Komunikasi verbal seringkali merupakan bentuk komunikasi yang paling umum digunakan dalam interaksi sehari-hari antara individu. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti percakapan sehari-hari, presentasi, diskusi, atau komunikasi melalui pesan teks, email, dan dokumen tertulis lainnya. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata lisan atau tertulis untuk menyampaikan pesan. Ini mencakup berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Kemampuan untuk berkomunikasi secara verbal dengan baik adalah keterampilan yang penting dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Komunikasi nonverbal adalah cara berkomunikasi yang tidak melibatkan kata-kata lisan atau tertulis, melainkan menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan mata, kontak mata, dan elemen-elemen lainnya untuk menyampaikan pesan. Verbal dapat memberikan informasi tambahan dan seringkali memengaruhi cara pesan lisan atau tertulis dipahami. Contoh komunikasi nonverbal meliputi senyum, mengangguk, jarak fisik antara individu, atau bahkan bahasa isyarat. Ini adalah bagian penting dari komunikasi manusia, membantu menyampaikan emosi, sikap, dan pesan yang lebih dalam daripada kata-kata yang diucapkan. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih, di mana mereka berinteraksi secara langsung satu sama lain. Ini melibatkan pertukaran pesan, informasi, dan ide antara individu dalam konteks hubungan interpersonal. Komunikasi antar pribadi melibatkan banyak aspek seperti komunikasi verbal, nonverbal, dan emosi.
Tujuannya bisa bermacam-macam, termasuk membangun hubungan yang kuat, memecahkan masalah, mengungkapkan perasaan, atau mencapai pemahaman yang bersama. Komunikasi antar pribadi juga mencakup keterampilan seperti mendengarkan aktif, berbicara dengan empati, dan memahami perbedaan antara individu. Ini adalah komponen penting dalam hubungan sosial dan memiliki dampak besar pada kualitas interaksi manusia dalam berbagai konteks seperti dalam lingkungan keluarga, persahabatan, percintaan, dan di tempat kerja. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis komunikasi. Komunikasi kelompok adalah proses berbagai informasi, gagasan, dan pendapat antara anggota dalam sebuah kelompok. Ini melibatkan berbagai elemen, termasuk mendengarkan, berbicara, dan berinteraksi secara efektif untuk mencapai tujuan kelompok. Beberapa aspek penting dari komunikasi kelompok meliputi pemimpin kelompok yang efektif, pemahaman yang kuat antara anggota, serta pengelolaan konflik yang sehat. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok dari budaya yang berbeda berinteraksi. Ini melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya yang mencakup bahasa, norma sosial, nilai, keyakinan, dan praktik. Beberapa prinsip penting dalam komunikasi antar budaya termasuk kesadaran terhadap stereotip dan prasangka, kemampuan untuk berempati dengan perspektif budaya lain, dan keinginan untuk belajar tentang budaya orang lain. Tujuan utama adalah menciptakan pemahaman yang lebih baik dan menghindari kesalahpahaman atau konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penyampaian pesan dari satu sumber kepada banyak penerima. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial yang sering digunakan dalam berkomunikasi massa. Tujuan dari komunikasi massa dapat beragam, termasuk memberikan informasi, menghibur, dan memengaruhi opini publik. Baiklah, dari beberapa materi yang saya jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.